Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adam Farizal, di YouTube channel saya. Silakan untuk subscribe, like, and share. Kalau Anda merasa ini bermanfaat bagi Anda, untuk bisa di-share kepada teman-teman yang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain juga. Baik, kemarin kita membahas tentang bagaimana mengatasi keluhan pelanggan. Sekarang lebih ngasih tips-tipsnya aja, lebih tips singkatnya aja. Bagaimana untuk mengatasi keluhan pelanggan dengan 3 tips. Pertama adalah menjaga harga diri pelanggan. Ada yang harus Anda lakukan dan jangan dilakukan, do and do done gitu ya. Pertama adalah Anda harus menggunakan nama pelanggannya. Ketahuilah nama pelanggannya. Ya, orang kalau namanya secara baik disebutkan gitu, kita panggil namanya, orang akan merasa jadi dihargai kan gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu baku juga, artinya Anda, kamu, ya tidak sopan ya, tapi gunakanlah kata nama. Sering kita lihat di perusahaan-perusahaan seperti Starbucks, dia menyebutkan namanya pelanggannya. Ketika dia menuliskan nama tersebut pada gelas atau kopinya, maka dia akan merasa terkoneksi langsung dengan produknya. Jadi pertama adalah menggunakan nama pelanggan. Yang tidak harus dilakukan oleh Anda adalah tidak menggunakan nama pelanggan. Lebih baku, lebih kaku lah itu ya. Terlalu kaku, terlalu baku sekali. Kedua adalah Anda, kepada pelanggan Anda harus memberikan penghargaan yang tulus kepada pelanggan Anda, betul-betul tulus, jangan fake gitu ya. Yang harus tidak dilakukan adalah jangan memberikan pelanggan yang fake atau yang palsu gitu. Kembali ke karakter diri kita juga, bagaimana kita bisa memberikan penghargaan yang tulus, yang baik kepada pelanggan kita. Ya, lakukanlah komplimen ya, lakukanlah pujian dulu kepada pelanggan Anda juga secara baik gitu ya. Ini fungsinya adalah agar dia pun merasa terangkat oleh Anda juga gitu. Yang ketiga, memilih kata-kata yang santun. Apa sih mahalnya bahasa gitu? Apa sih ruginya suatu bahasa digunakan yang baik dan benar? Kenapa gitu? Kenapa kita merasa sulit menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya? Kalau kata bahasa Sunda itu, atau orang Sunda ya gitu ya, bahasa mah temeli gitu. Kita nggak beli bahasa gitu. Apa salahnya kita pakai santun, bijak, enak, walaupun terlihat santai tapi tetap enak gitu ya. Nah, ini paling penting lagi adalah tetap sabar dalam menghadapi pelanggan. Sabar ini salah satu karakter yang harus kita miliki ya, karena kita seorang pemasaran, seorang garda depan di dalam perusahaan gitu ya. Kita sabar dalam mengatasi pelanggan gitu ya. Nah, kalau yang tidak harus dilakukan adalah selalu berpikir untung rugi. Untung saya apa, rugi saya apa? Enggak. Kita selalu berpikirnya itu terus dalam perusahaan. Karena saya dibayar sekian, saya bekerja sekian. Gitu. Ya, sesuai dengan hitung-hitungan lah gitu. Karena kadang-kadang kita berpikirnya secara kaku ya. Karena kita dalam pemasaran adalah merupakan suatu keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya di perusahaan saja, tapi Anda akan dapat manfaatnya di luar juga. Kalau karakter Anda easy going, enak, nyantai, Anda akan bertemu dengan orang lain banyak gitu ya. Ketika Anda butuh sesuatu dan orang itu merasa Anda dekat, itu akan mudah, gampang gitu. Gak ada ruginya lah untuk bisa dekat dengan orang lain. Gak ada ruginya untuk tidak bersikap angkuh, sombong. Jadi kembali lagi, ini adalah masalah karakter Anda, karakter dalam diri kita. Yang terakhir adalah yang tidak harus dilakukan oleh Anda adalah membicarakan kekurangan pelanggan di hadapan orang lain. Lalu disounding gitu, disounding apalagi viral, janganlah gitu ya. Ini rahasia perusahaan, ini rahasia kita juga, kita usahakan hanya di tempat kejadian TKP-nya aja, jangan dibawa ke tempat yang luar, bahaya juga. Lalu yang kedua adalah tips keduanya adalah bersikap empati. Empati itu agak sulit ya, tidak segampang apa yang kita bicarakan. Yang pertama adalah membangun empati. Yang Anda bangun adalah mendengarkan secara aktif. Artinya di sini adalah menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan. Ketika ada waktunya, Anda ajukan pertanyaan mengklarifikasi atas statement yang dibuat oleh pelanggan tersebut. Jadi mendengarkan secara aktif itu ya. Menahan diri, lalu ketika ada kesempatan Anda ajukan pertanyaan yang tepat. Jadi betul-betul disimak, disimak kemudian supaya tidak salah paham, tidak salah mengartikan, salah persepsi, maka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat.
Yang kedua adalah memperhatikan tanda-tanda akan perasaan pelanggan, gimik muka, gitu. Emosi dari gimik muka terlihat lah gitu ya, gimana kalau dia marah ekspresinya seperti apa. Yang berikutnya adalah memberi tanggapan yang penuh perhatian, menunjukkan dulu perhatian. Saya sadar mengatasi empati itu agak sulit, memang betul, tapi kalau kita latih secara baik maka empati itu akan bisa kita bangun kepada pelanggan yang Anda hadapi saat ini. Yang tidak harus dilakukan adalah seperti mengasihani. Terlalu mengasihani menjadi masalah, malah dia membaliknya adalah emosi. Mengasihani dalam arti selalu menjatuhkan dia. Kedua, selalu setuju dengan apa yang diucapkan akan bicara. Oke, iya aja. Oke, main aja. Itu juga terlalu masalah. Dengarkan saja yang baik, lalu ajukan pertanyaan yang tepat, yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang ada. Jadi terlalu cepat mau bilang saya ngerti, saya paham, itu terlalu sulit. Ajukan dulu aja sampai betul-betul kita sama-sama satu paham yang sama, yang sehingga enak. Kemudian yang kedua adalah supaya dia betul-betul paham ya, maka lakukanlah mengulang apa yang diucapkan oleh pelanggan kata per kata untuk mengklarifikasi lagi tadi. Jadi mendengar secara aktif, pahami dulu, lalu kemudian mengulangi kata-kata yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Jadi dia pun merasa, oh ini ucapan saya benar, oh ini ucapan saya ini. Oke, itu yang kedua adalah empati. Yang terakhir adalah libatkan pelanggan Anda. Tanyakan pelanggan apa yang diinginkan, gitu ya. Apa sih yang betul-betul diinginkan oleh pelanggan, gitu ya. Kedua, berbagi keterangan yang penting. Informasikan juga bahwa inilah yang kejadian seperti ini. Apa sih yang terjadi seperti ini? Inilah prosedurnya seperti ini, SOP-nya seperti ini. Lalu kedua adalah berbagi keterangan yang penting. Yang ketiga adalah membuat pelanggan menyadari berbagai pilihan keputusan. Pak, kalau ini opsinya ini, dampaknya ini. Selalu bicara tentang sebab akibat. Kadang belum tentu pelanggan itu merasa paham ya, belum tahu sebetulnya. Kita yang mendirect mereka agar mereka paham. Kemudian tanyakan ide mereka tentang sesuatu. Tawarkan optionnya gini, oh kalau A begini, B begini gitu. Lalu setelah mereka memilih ide tersebut, gunakan ide tersebut. Kita merasa mereka merasa bahwa itu pilihan dia betul-betul. Hindari untuk menuntut sesuatu dari pelanggan. Jangan terlalu menuntut kepada pelanggan juga gitu ya. Itu salah satunya tipsnya yang semoga dapat dimanfaatkan kepada teman-teman kita di lapangan, di pemasaran gitu ya, sehingga bisa berguna gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya doakan kalian sehat dan juga banyak rezekinya. Untuk seperti biasa silakan isi kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan untuk bisa kita jadikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.